Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Baik, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan adalah bulan mulia dengan seluruh keutamaan dan keistimewaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Semua orang di bulan ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita semua tahu di bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di bulan tersebut kita berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya, bukan hanya puasa. Ada sholat tarawih, qiyamul lail, dan juga dianjurkan membaca Al-Quran di bulan tersebut. Akan tetapi ada 3 orang atau golongan yang telah halang memperoleh semua itu. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Lalu siapa saja mereka orang yang merugi itu? Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Gumari, seorang ulama hadis ternama asal Maroko, dalam salah satu kitabnya yaitu Ghayatul Ihsan menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah dalam kitabnya. Ia lalu memberi judul hadis ini Al-Mahrum Man Hurrima Khiyara Ramadan, atau Al-Mahrum Man Hurrima Khaira Ramadan, yang artinya orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan. Baik. An Ka'ab bin Ajrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhduru al-mimbar fahadarna falamma irtaqa darajah qala amin falamma irtaqa darajah ats-tsaniyah qala amin falamma irtaqa darajah ats-tsalitsah qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibril alaihi salatu wassalam aradali faqala bu'ida liman adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma raqitu ats-tsaniyah qala bu'ida liman dzukirtu indahu falam yusalli alaik qultu amin falamma raqitu ats-tsalitsah qala bu'ida liman adraka abawahu al-kibar indahu au ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah qultu amin. Yang artinya dari Ka'ab bin Ajrah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadirlah kamu semua ke mimbar, maka kami pun hadir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke anak tangga pertama, beliau katakan amin. Ketika naik ke tangga kedua, beliau katakan amin. Ketika naik ke tangga ketiga, beliau katakan amin. Ketika beliau turun, kami bertanya mengklarifikasi, wahai Rasulullah, hari ini kami telah mendengar sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya Jibril mengajukan kepadaku. Ia berkata, dilaknatlah orang yang bertemu Ramadan, akan tetapi ia tidak diampuni. Maka aku katakan amin. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, ia berkata, dilaknat orang yang ketika namamu disebut, ia tidak bersolawat kepadaku. Aku katakan amin. Ketika aku naik ke anak tangga ketiga, ia berkata, dilaknat orang yang kedua orang tuanya sampai usia lanjut bersamanya atau salah satu dari mereka, akan tetapi itu tidak membuatnya masuk surga. Maka kata aku amin. Penjelasan hadis Imam Al-Hakim menilai sahih hadis ini. Hadis ini mempunyai banyak jalur periwayatan dan redaksi.
Makna dari ba'uda adalah aba'adahullah atau Allah melaknatnya. Makna ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, dan barang siapa yang Allah melaknatnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Makna redaksi hadis adraka Ramadan falam yukfar lahu, yaitu orang yang bertemu dengan Ramadan akan tetapi ia tidak diampuni karena ia lalai di bulan ini, yakni dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau maksiat, dan ia tidak mendapatkan ilham untuk bertaubat sehingga sampai bulan Ramadan habis ia tidak mendapatkan pengampunan. Dan dalam redaksi selanjutnya, wa man dzukirtu indahu falam yusolli alaik fa ab'adahu Allah, yang artinya orang yang ketika namamu disebut di sampingnya ia tidak bersolawat kepadamu, maka Allah melaknatnya. Hal ini menunjukkan kewajiban bersolawat kepada Nabi ketika namanya disebut. Yang selanjutnya, ba'uda man adraka abawaihi al-kibar, yang artinya karena ia melalaikan hak kedua orang tuanya dan ia tidak berbakti kepadanya sehingga ia berhak mendapatkan laknat dan masuk neraka. Dari hadis dan penjelasannya dapat disimpulkan ada 3 orang yang terhalang kebaikan Ramadan, yaitu orang yang menemui bulan Ramadan namun tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan, sebab ia lalai dengan melakukan maksiat dan tidak bertaubat hingga Ramadan berlalu. Orang yang selanjutnya adalah ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, ia tidak bersolawat kepadanya. Dan yang selanjutnya, orang yang masih menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun ia menyia-nyiakan dengan tidak berbakti kepada mereka dan melalaikan hak-haknya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dari 3 golongan tersebut, dan semoga kita selalu diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan, dan juga semoga kita diampuni segala dosa dan juga mendapatkan ampunan dari Allah melalui bulan suci Ramadan ini. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.